Anda dibully, dilaporkan karena perbuatan tangan Anda sendiri. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bersahabat dengan umat Buddha, tetapi stupa Candi Borobudur yang menjadi simbol suci, simbol kebesaran umat Buddha di Indonesia ini Anda lecehkan sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini akan saya update terkait dengan kelanjutan kasus sidangnya Roy Suryo. Tahu ya, Roy Suryo atau populer juga disebut Roy Sukro. Terkait dengan pidana yang dikenakan kepadanya. Hari ini masih dalam proses sidang, yakni terkait dengan meme stupa Candi Borobudur. Dugaan atau tuduhan pidananya adalah penodaan agama dan Undang-Undang ITE. Dalam sidang terakhir, Roy Suryo minta dibebaskan oleh hakim dari penjara. Alasannya, mengapa dia ingin dibebaskan? Ini yang membuat kita tersenyum, bahkan mungkin patut untuk kita ketawakan. Oke, saya baca ini ya beritanya. Roy Suryo minta divonis bebas agar bisa kembali berkarya di bidang telematika. Ini yang nulis Kompas ya. Roy Suryo meminta majelis hakim membebaskan dari segala tuntutan dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam sidang pembacaan pledoi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Barat. Adapun jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Roy Suryo dihukum 1 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar 300 juta dan subsidiar 6 bulan. Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala pasal dakwaan dan atau melepaskan saya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mohon Roy di persidangan. Serta mengembalikan harkat dan martabat serta wibawa, kehormatan dan nama baik saya yang senyatanya juga sebagai sahabat baik bahkan bersaudara dengan umat Buddha selama hidupnya ini. Imbuh ex-Menteri Pemuda dan Olahraga. Kang Roy, kehilangan martabat wibawa Anda bukan oleh ulah siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tetapi tidak lain karena ulahmu sendiri yang ceroboh, karena akibat dari perbuatanmu sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan pelapor, jangan menyalahkan orang yang selama ini membuli Anda. Anda dibully, dilaporkan karena perbuatan tangan Anda sendiri. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bersahabat dengan umat Buddha, tetapi stupa Candi Borobudur yang menjadi simbol suci, simbol kebesaran umat Buddha di Indonesia ini Anda lecehkan sedemikian rupa, Anda tertawakan. Kepalanya diganti Presiden Jokowi, diunggah di media sosial dengan candaan tawaan. Seperti itu Anda menyebut diri sebagai sahabat, seperti itu Anda menyebut diri sebagai orang yang bermartabat dan terhormat. Bercerminlah Kang Roy, cerminnya jangan sampai yang retak ya. Oke, dia kemudian mengatakan minta dibebaskan agar bisa berkarya lagi di bidang telematika. Berkarya yang seperti apa maksudnya? Berkarya seperti kemarin. Keahlian Anda di bidang telematika, di bidang informasi, teknologi, untuk membuat meme, untuk mengupload meme-meme yang menghinakan orang lain, menghinakan umat agama lain. Begitu maksudnya bagaimana? Ya faktanya begitu. Berbahaya nih, jangan dibebaskan Pak Hakim. Ini nanti kalau dibebaskan nanti malah dia bikin meme meme stupa-stupa yang lain bisa berbahaya, atau simbol-simbol agama lain bisa berbahaya. Satu itu. Yang kedua,
Lu kalau alasannya minta dibebaskan agar bisa berkarya kembali sewajarnya sebagaimana sebelum di penjara, nah, semua orang bisa berargumen seperti itu kan. Nah ya, nanti koruptor itu, orang-orang atau pejabat-pejabat negara yang ditangkap oleh KPK mengatakan bebaskan saya Pak Hakim, tolong agar saya bisa kembali menjadi anggota DPR kan begitu, agar saya bisa kembali menjadi gubernur, agar saya bisa kembali menjadi bupati dan seterusnya. Ya kalau kayak gitu sih semua orang bisa. Ya makanya hati-hatilah. Anda kan mantan menteri mestinya bisa membedakan. Masa nggak bisa membedakan? Walaupun bukan ada yang membuat meme stupa itu. Tapi Anda kan bisa menilai, oh ini meme ini berbahaya nih. Ini penghinaan, ini penodaan agama, ini pelecehan kepada Pak Presiden. Masa Anda mantan menteri tidak bisa menilai itu, tidak bisa mengukur itu. Kemudian Anda ikut sebarkan ulang. Ya itulah yang membuat martabat dan harga diri Anda hancur. Mau dikembalikan martabat dan wibawanya, ya Anda sendiri yang harus bertanggung jawab, yang mengembalikannya. Bukan Pak Hakim, bukan yang melaporkan. Caranya bagaimana? Jalani, akui kesalahan Anda. Akui kecerobohan Anda. Saya bersalah Pak Hakim. Saya bertanggung jawab atas perbuatan ini, walaupun ini bukan saya yang membuat. Tapi saya bertanggung jawab, saya melakukan kesalahan. Oke, itu adalah cara untuk mengembalikan harkat dan martabat Anda, Roy Suryo. Tapi kalau Anda terus-terusan mungkir, merasa menjadi korban atas unggahan yang pertama, itu bukan sedang menjaga martabat, bukan sedang mengembalikan wibawa Anda, tapi justru sedang menghancurkan wibawa dan martabat Anda di depan pengadilan. Anda tidak mau mengakui kesalahan. Itu adalah sikap-sikap yang tidak sportif, sikap yang tidak gentleman, yang sikap-sikap itulah yang membuat orang menjadi tidak berwibawa, tidak bermartabat. Oke, terima kasih. Itu saja. Roy Suryo sekali lagi, hadapi sidang, akui kesalahan, mohon maaf kepada Pak Jokowi, kepada umat Buddha, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nanti martabat dan wibawa Anda akan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit bila taufik walhidayah wa ridwan walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.